Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk yang harus kalian ikuti dalam perkara agama ini adalah petunjuk yang telah diajarkan, yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaliknya, seburuk-buruknya perkara dalam agama ini adalah perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Perkara yang baru itulah yang dikenal dengan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan terancam masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencurahkan banyak karunia, rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala terus menerus Allah berikan kepada kita, tidak pernah putus, tidak berpenghujung dan tidak mampu kita menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kemudian salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, di hari yang kita diperintahkan untuk perbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang sama-sama berbahagia. Sesungguhnya hari kiamat memiliki banyak sekali nama sesuai dengan sifat peristiwa atau kejadian yang ada pada hari kiamat itu. Salah satu di antara nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kenapa hari kiamat dikatakan hari penyesalan? Karena semua umat manusia menyesal atas apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Tanpa terkecuali orang-orang yang beriman pun menyesal. Apalagi pelaku maksiat, apalagi orang-orang kafir. Mereka semua menuai penyesalan mereka pada hari kiamat nanti. Dan mereka berangan-angan andaikan mereka bisa kembali ke dunia. Yang kafirnya berangan-angan andaikan mereka dulunya beriman kepada Allah. Yang pelaku maksiatnya berangan-angan andaikan dulunya mereka beribadah kepada Allah. Bahkan orang soleh pun, pelaku ketaatan pun menyesal andaikan dulu mereka perbanyak ibadah kepada Allah. Andaikan dulu mereka tidak mencukupkan diri dengan kewajiban mereka. Masih banyak amalan-amalan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Inilah yang diangan-angankan oleh manusia. Ala kulli hal semua manusia menyesal. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perihal ini, yaitu nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang mencela diri sendiri, jiwa yang merasa kekurangan, yang berandai-andai, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu bi yaumil qiyamah, saya bersumpah demi hari kiamat.
Wa nafsil lawwamah, demikian wala uqsimu bin nafsil lawwamah, demikian pula saya bersumpah dengan nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan yang dimaksudkan daripada nafsul lawwamah adalah seorang yang mencela diri sendiri. Seorang yang sangat menyesali atas apa yang mereka perbuat di masa lampau. Ini nafsul lawwamah, jiwa yang dimiliki oleh manusia ketika hari kiamat nanti. Maka oleh karena itu Allah bersumpah dengan nafsul lawwamah ini identik dengan hari kiamat. Karena nafsul lawwamah ini terjadi pada umat manusia ketika terjadi hari kiamat ini. Tidaklah Allah SWT bersumpah dengan menyebutkan sesuatu, melainkan pertanda sesuatu yang dijadikan objek sumpah adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat besar yang harus benar-benar diperhatikan oleh kita semua. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman ketika mereka menyesal lantaran karena merasa kurang dengan amal soleh mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Mereka menyesali akan kekafiran mereka. Pelaku maksiat, mereka menyesali akan kemaksiatan mereka. Bila orang kafir dan pelaku maksiat mereka menyesali, ini wajar. Karena jauhnya mereka dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang soleh? Orang-orang beriman. Kita semua di yaumul kiamah nanti, bagaimana kita bisa menyesal? Para ulama mengatakan, selain daripada seorang mukmin menyesal karena sedikitnya amal mereka, suatu amalan yang paling membuat mereka menyesal, bahkan meskipun mereka sudah masuk ke dalam surga Allah masih juga menyesal. Amalan itu adalah zikrullah. Inilah amalan yang sangat membuat orang mukmin, bahkan penghuni surga, sangat menyesal. Andaikan dulunya mereka banyak berzikir kepada Allah. Andaikan dulunya hari-hari mereka, waktu-waktu yang mereka lewati banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, la yatahassar ala ahlil jannati illa sa'atun marrat biha lam yadhkur fiha ismallah. Tidak ada suatu amalan yang paling membuat ahli surga menyesal, melainkan waktu yang mereka lewatkan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disesalkan oleh penduduk surga nanti. Subhanallah, sudah masuk surga, merasakan kenikmatan yang luar biasa, masih juga menyesal, masih juga merasa kurang amalnya, terutama mereka merasa kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan berzikir kepada Allah? Karena sesungguhnya zikir mengandung keutamaan yang sangat besar. Dan kata para ulama, semua amal ibadah pasti ada unsur zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menunjukkan besarnya keutamaan zikrullah. Dan surga yatafadhal baina ahli al-jannah, memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat antara ahli surga, memiliki kedudukan, ketinggian, dan kedudukan yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sabaqa al-mufarridun, orang-orang mufarridun akan melampaui semua amal ibadah yang lainnya, akan melampaui amalan jihad, akan melampaui amalan solat, akan melampaui amalan sedekah, akan melampaui amalan zakat. Maka para sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, siapakah mufarridun itu hai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, az-zakiruna Allah katsira wa zakirat, yaitu para laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah. Demikian juga para wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, ini luar biasa keutamaan daripada orang-orang banyak berzikir kepada Allah. Mereka berada pada tingkatan yang paling tinggi di surga Allah SWT. Maka tidak heran, ya, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah yang sudah berada di surga Allah SWT masih
menyesal karena mereka kurang berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, pada hari kiamat nanti ketika Allah SWT menghadapkan layar kepada seorang hamba, Allah menampakkan seluruh amal perbuatannya ketika dia berada di dunia. Tidak ada sesuatu yang membuat hamba itu tercabit-cabit hatinya ketika Allah perlihatkan apa saja ia perbuat selama ia hidup di dunia. Yang membuat hatinya tercabit-cabit itu adalah dia mendapati waktunya yang kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dirinya duduk santai berjam-jam, dia pun tercabit-cabit hatinya. Andaikan dulu saya berzikir kepada Allah. Dia mendapati dirinya sibuk dengan handphonenya, ya, sibuk dengan urusan dunia dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka pada saat itu hatinya tercabit-cabit. Andaikan pada waktu itu dia isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi waktu-waktu kita dengan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang mukmin ketika dia beraktivitas pun dia masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyetir kendaraannya dia bisa berzikir kepada Allah. Ketika dia santai minum secangkir kopi, ketika dia ngobrol dengan sahabatnya, dia masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan Al-Halabi mengatakan, anggota tubuh manusia meskipun manusia dalam kesibukan, dia masih bisa menggunakan untuk beribadah kepada Allah, yaitu lisan. Lisannya dia masih bisa menggerakkan lisannya, dia basahi lidahnya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ketika dia berada di majelis ilmu, lewatlah orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah ke kuburan. Lalu ia bertanya kepada murid-muridnya, apakah kalian tahu kira-kira apa yang diangan-angankan oleh si mayit ini? Maka murid-muridnya menjawab, yang diangan-angankan andaikan ia dikembalikan ke dunia, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengisi hari-harinya, waktu-waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Al-Basri berkata kepada murid-muridnya, sekarang kalian masih hidup. Sebelum kalian menjadi mayit, sebelum kalian berangan-angan seperti mayit ini, mumpung kalian masih hidup, maka perbanyak berzikir kepada Allah. Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya suatu hari nanti kalian menyesali atas kurangnya amal soleh kalian. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penyesalan orang-orang pelaku maksiat? Adapun pelaku maksiat, tentu mereka sangat menyesal dan mereka terus menangis lantaran maksiat, kekafiran yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Dan bahkan mereka memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Al-Mu'minun, Rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh, amalan-amalan yang kami tinggalkan. Maka Allah bantah, Allah tolak apa yang mereka angan-angankan. Kalla innaha kalimatun, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanya ucapan belaka yang mereka omongkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di depan mereka ada barzakh, ada dinding san kokoh sehingga
mereka tidak bisa kembali ke dunia sampai datangnya hari kiamat. Demikian juga penyesalan orang-orang kafirin dari kalangan ahli kitab al-Yahud wan Nasara. Disebutkan dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Imam Bukhari dari jalur Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seorang muslim yang maksiat bersama orang-orang kafirin al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara mendatangi orang muslim yang juga dimasukkan ke dalam neraka bersama mereka. Orang kafir berkata kepada yang muslim dengan ucapan olokan, lah bukankah anda ini orang muslim, yang muslim itu adalah orang beriman kepada Allah, diselamatkan dari azab, dan jaminannya adalah surga, dan Islam adalah agama yang benar, dan lain sebagainya. Ya, olokan mereka terhadap orang muslim juga masuk neraka bersama mereka. Maka yang muslim menjawab, ya benar, akan tetapi karena dosa besar yang telah kami lakukan, Allah SWT menghukum kami masuk ke dalam neraka. Rupanya olokan orang kafir ini diketahui oleh Allah SWT dan Allah murka. Allah SWT perintahkan kepada para malaikatnya, keluarkanlah orang-orang muslim yang ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah, keluarkan mereka dari neraka. Lalu mereka semua dikeluarkan dari neraka Allah SWT, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, yaitu sungai kehidupan. Setelah dimasukkan dalam sungai kehidupan, mereka sempurna kembali. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Nabi bersabda, orang yang dikeluarkan dari neraka kemudian masuk ke dalam surga, mereka diberi kalung oleh Allah SWT di leher mereka. Ya, di leher mereka diberi kalung oleh Allah SWT. Dan mereka dikenal dengan Jahannamiyun, yaitu alumni neraka. Supaya manusia penghuni surga tahu bahwasanya mereka ini pernah mencicipi neraka, pernah merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafirin ketika melihat semua orang-orang Islam dikeluarkan dari neraka, mereka pun menyesal sejadi-jadinya. Dan mereka berangan-angan, andaikan dulu mereka menjadi seorang muslim, andaikan dulu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana penyesalan orang kafir ini. Ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu nantinya mereka berangan-angan, andaikan dulunya mereka menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim masih ada harapan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Meskipun mereka pelaku dosa besar, mereka dimasukkan ke dalam neraka, beberapa waktu lamanya ada harapan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang kita yakini. Ya. Sedangkan orang kafirin, sebaik apapun mereka lakukan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Mereka tetap masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kebaikan mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian disampaikan oleh khatib. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT memudahkan kepada kita agar kita bisa lebih banyak lagi beramal soleh. Kita jangan mencukupkan diri kita dengan amalan yang wajib saja. Masih banyak amalan-amalan sunnah. Ada qiyamul lail, ada salat duha, ada zikir pagi dan petang, ada silaturrahim, ada husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, sedekah-sedekah sunnah dan lain sebagainya. Tentunya ini semua kita harapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudahkanlah kami untuk berzikir kepadamu, memperbagus ibadah kepadamu, dan menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود. اللهم دمر اليهود. اللهم دمر اليهود. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.